Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Dwi Sagita Sinta Pratiwi dengan NIM 21230310180 dari kelas 1B dengan dosen pengampu Nesmas Buri MKEP. Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi sistem respirasi. Baik, di slide pertama ada definisi dan fungsi sistem respirasi. Definisi sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Fungsi dari sistem respirasi yang pertama mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, non-respiratorik. Kemudian fisiologi saluran pernapasan. Ada dua macam, yaitu zona konduksi dan zona respirasi. Zona konduksi terdiri dari kavernasi, laring, trakea, bronkus, bronkiolus terminalis. Sedangkan zona respirasi terdiri dari bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, sulcus alveolaris, alveoli, dan ada zona konduksi yang berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan, serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Zona respirasi berperan sebagai pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Kemudian, sistem respirasi zona konduksi. Yang pertama ada kavernasi, adalah rongga yang lebih dalam dari vestibulum. Rongga ini adalah kelanjutan dari vestibulum nasi. Fungsi dari kavernasi adalah untuk menghangatkan udara pernapasan yang masuk ke hidung serta memberikan kelembapan supaya udara yang masuk tidak terlalu kering. Bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut terdiri dari nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laringofaring, bagian yang berbatasan dengan laring. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Ini termasuk dari faring. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Kemudian ada laring dan trakea. Fungsi dari laring adalah melindungi saluran pernapasan. Laring mampu melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. Kemudian ada fungsi trakea adalah dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Kemudian ada bronkus. Bronkus berfungsi mengantarkan udara dalam saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus, bronkiolus terminalis, seluruh saluran udara ke bawah sampai tingkat. Kemudian ada bronkiolus terminalis disebut saluran penghantar udara karena fungsi utamanya adalah sebagai penghantar udara ke tempat pertukaran gas paru-paru. Untuk slide selanjutnya kita membahas mengenai zona respirasi. Zona respirasi terdiri dari bronkiolus respiratorius. Bronkiolus respiratorius yang mengantarkan udara langsung ke alveolus. Kemudian ada ductus alveolaris berasal dari pencabangan terminalis bronkiolus respiratorius. Dinding dari ductus alveolaris dibentuk dari sederetan alveoli yang saling berdekatan. Ductus alveolaris dan alveolus dibungkus oleh sel alveolus yang berbentuk gepeng halus pada lamina propria yang melingkari. Dari bagian tepi alveolus terdapat anyaman dari sel otot polos.
Eroschenko 2015. Alveolus adalah bagian yang menonjol evaginasi, mirip seperti kantung yang berdiameter 200 mikrometer pada Bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan sulcus alveolaris. Alveolus satu dengan alveolus yang lain dipisahkan dengan septum yang memiliki pori. Daerah di sekeliling alveolus diisi oleh banyak pembuluh kapiler yang membentuk plexus. Plexus ini yang akan menjadi lokasi saluran respirasi melakukan fungsi utamanya. Pleura merupakan suatu lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Di antara pleura yang melapisi paru-paru dan dinding dada terdapat rongga pleura. Secara normal terdapat sedikit cairan dalam rongga ini yang berfungsi sebagai pelumas antara kedua pleura saat pergerakan paru-paru ketika bernafas. Dalam gambar terdapat pleura visceral dan juga pleura parietal. Pleura visceral adalah membran serusa halus yang menutup langsung paru-paru, sedangkan pleura parietal adalah lapisan pleura yang paling luar dan tidak menempel langsung dengan paru-paru. Diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernapas. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Diafragma berbentuk menyerupai kubah yang dapat bergerak naik dan turun seiring proses pernapasan manusia. Untuk materi selanjutnya mengenai pemeriksaan frekuensi dan sistem pernapasan. Pemeriksaan paru dan toraks posterior akan lebih mudah dilakukan pada pasien yang duduk, sementara pemeriksaan paru anterior pada pasien yang berbaring telentang. Lakukan pemeriksaan dengan urutan yang benar, antara lain inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Saat pasien duduk, lakukan pemeriksaan dada posterior. Atur posisi pasien duduk, kemudian minta pasien untuk menghilangkan kedua lengannya di depan dada. Kedua lengan tersebut diletakkan kepada sisi yang berseberangan. Posisi ini akan menggerakkan kedua skapula samping sehingga memperlebar daerah antara skapula dan memudahkan untuk mengakses lapang paru-paru. Saat pasien berbaring telentang, lakukan pemeriksaan paru anterior. Posisi ini akan memudahkan pada saat memeriksa pasien wanita karena payudara dapat dibersihkan ke samping dengan hati-hati. Selanjutnya, jika ada gejala wheezing, kemungkinan bunyi tersebut dapat didengar lebih jelas. Akan tetapi, posisi duduk juga cukup baik untuk melakukan pemeriksaan ini. Pada pasien yang tidak mampu duduk tanpa bantuan, minta bantuan orang lain untuk menahan tubuh pasien agar tidak jatuh, supaya kita dapat memeriksa dada posterior dalam posisi pasien duduk. Jika tidak mungkin, baringkan pasien pada salah satu sisinya, kemudian gulingkan agar berbaring di sisi lain. Setelah itu, pemeriksaan fisik tambahan pada respirasi yaitu warna kulit terutama area kuku dan bibir. Warna cyanosis pada area tersebut menunjukkan bahwa pasien hipoksia. Lihat bentuk kuku apakah ditemukan clumping ginger. Kemudian ada inspeksi. Pada saat inspeksi, perawat mendapatkan data hasil observasi pernapasan pasien. Antara lain chest configuration, yang kedua kesimetrisan dada kanan kiri, yang ketiga penggunaan otot-otot pernapasan tambahan, misal scalenus sternocleidomastoid. Pasien yang menggunakan otot-otot pernapasan tambahan menunjukkan bahwa pasien mengalami kesulitan bernapas. Yang keempat, ada tidaknya retraksi interkosta atau retraksi suprakalvikuler. Retraksi yang berat ditemukan pada asma yang berat dan BPOK. Kelima, mati pola pernapasan atau irama kedalaman dan frekuensi dalam 1 menit. Kemudian ada palpasi. Yang pertama, palpasi seluruh area dada, nyeri tekan dan massa. Nyeri tekan interkostal terdapat pada daerah pleura yang mengalami inflamasi. Kedua, palpasi kesimetrisan ekspansi dinding dada kiri dan dada kanan. Penyebab berkurangnya atau tertinggalnya ekspansi dada yang unilateral meliputi penyakit fibrotik kronik pada paru atau pleura yang ada di bawah dinding dada, efusi pleura, pneumonia lobaris. Yang ketiga, palpasi taktil, remitus. Remitus akan berkurang atau tidak teraba jika suara yang dikeluarkan pasien sangat pelan atau transmisi dari laring ke permukaan dada terhalang.
Penyebabnya meliputi obstruksi bronkial, POK, efusi pleura, pneumotoraks, dan fibrosis. Ini ada perkusi. Perkusi normal pada paru adalah resonan. Hiperresonan dapat terjadi pada emfisema atau pneumotoraks. Suara donus dapat terjadi karena ada cairan atau jaringan padat di paru atau rongga pleura. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan perkusi yaitu: 1. Melakukan perkusi secara sistematis dari atas ke bawah membandingkan kanan dan kiri. Melakukan perkusi dalam daerah-daerah supraclavicular. Meminta pasien untuk mengangkat kedua tangan dan melakukan perkusi mulai dari ketiak. Yang keempat, menentukan garis tepi hati. Yang kelima, melakukan perkusi untuk mencari batas paru dan hati, lalu memberi tanda. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.